Sumber senior Hamas mengklaim tahap kedua gencatan senjata Gaza akan melibatkan pembebasan warga sipil Gaza dan pejuang Hizbullah. Pasalnya tahap pertama fokus pada pembebasan tahanan Palestina sebelum operasi Banjir Al-Aqsa. Dilaporkan tahanan wanita, anak-anak, dan warga sipil juga termasuk dalam daftar pembebasan tahap pertama. Perlu diketahui, sebelumnya militer Israel merilis video penangkapan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Namun klaim tersebut belum dikonfirmasi oleh Hizbullah. Adapun perjanjian tahanan ini memiliki syarat pembebasan bertahap. Sementara kesepakatan juga mengatur pembebasan tahanan berdasarkan kategori usia dan juga kesehatan. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Januari 2025, dilaporkan setiap prajurit wanita Israel yang dibebaskan ditukar dengan 50 tahanan Palestina. Tahap awal difokuskan pada 45 tahanan Palestina yang terlibat dalam kesepakatan pertukaran tahun 2011 silam. Perjanjian memastikan para tahanan yang dibebaskan tak akan ditangkap kembali. Selain itu, pembebasan dilakukan tanpa syarat tambahan dari Israel. Tentara Israel mengalami kelelahan akibat perang yang terus berlangsung di jalur Gaza. Media Israel melaporkan kebutuhan mendesak militer untuk istirahat dan membutuhkan penghentian pertempuran sementara. Analis militer Israel menekankan pentingnya pelatihan ulang untuk pasukan yang kelelahan. Dikabarkan pasukan cadangan IDF yang dijadwalkan memasuki Gaza pada Jumat 17 Januari tak dikerahkan sesuai rencana. Akibatnya penilaian ulang situasi terus dilakukan untuk menghindari risiko di arena konflik lainnya. Mengutip Al-Mayadin dilaporkan, krisis tenaga kerja juga melanda militer Israel dengan ratusan perwira meninggalkan tugas. Surat kabar Israel Hayom melaporkan 500 mayor mengundurkan diri dalam 6 bulan terakhir. Diketahui keputusan tersebut dapat mengguncang Israel di tengah meningkatnya tantangan keamanan. Sementara militer Israel juga kesulitan merekrut tenaga untuk membangun kerangka tempur tambahan. Perlu diketahui, situasi ini menambah tekanan Israel di tengah konflik yang terus berlangsung. Israel akan menarik pasukannya dari perbatasan Rafah 2 minggu setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Adapun persiapan di Kairo sedang berlangsung untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Fokus utama adalah pertukaran tahanan, bantuan kemanusiaan, dan pemantauan pelanggaran gencatan senjata. Kehadiran perwakilan dari Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Israel, dan juga Hamas diharapkan memastikan kelancaran proses tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Januari 2025, penyeberangan Rafah sedang direhabilitasi dan setelah pembebasan tentara wanita Israel akan dibuka kembali. Dilaporkan prioritas diberikan pada korban luka, penderita sakit, dan kasus kemanusiaan lainnya. Sementara bantuan juga akan disalurkan dengan koordinasi otoritas Mesir. Diketahui pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur sejauh 1 km dari perbatasan. Penarikan penuh dari koridor Philadelphia akan dilakukan setelah itu. Kelompok Houthi Yaman mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal Israel jika gencatan senjata di Gaza dilanggar. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi menyatakan akan memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan tersebut. Mengutip Jerusalem Post pada 18 Januari, dilaporkan Houthi akan meluncurkan serangan jika Israel melanjutkan pembantaian. Diketahui gencatan senjata di Gaza akan dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Houthi telah menargetkan kapal dengan rudal dan pesawat tak berawak di perairan dekat pantai Yaman. Dilaporkan lebih dari 100 serangan telah dilancarkan. Akibatnya mengganggu pelayaran global, menenggelamkan 2 kapal dan juga menewaskan beberapa pelaut. Sementara Houthi juga menyatakan siap memberikan dukungan militer kepada Palestina jika agresi Israel berlanjut. Selain itu, Houthi juga menembakkan rudal dan pesawat tak berawak ke Israel hingga memicu serangan balasan dari militer Israel.
Media Israel menyatakan bahwa Israel telah kalah dalam perang di jalur Gaza. Meskipun Israel telah memenangkan perang sebelumnya, namun gencatan senjata dengan Hamas dianggap sebagai kekalahan bagi negara tersebut. Mengutip The Times of Israel, dilaporkan perjanjian yang tercapai tak membawa keuntungan signifikan bagi Israel. Media Israel itu merinci 14 poin kemenangan Hamas, termasuk merubah opini dunia, membebaskan ratusan tahanan Palestina, dan memperkuat kekuatan militernya. Dilaporkan Israel gagal mencapai tujuan utama untuk melenyapkan Hamas sepenuhnya. Pejuang Hamas pun terus mengontrol pasukan di jalur Gaza dan memperkuat posisinya. Dikabarkan Israel harus menanggung kerugian besar, termasuk kehilangan lebih dari 400 tentara dan kerusakan ekonomi yang signifikan. Adapun perjanjian gencatan senjata juga memperlihatkan ketidakmampuan Israel untuk memaksa kehendaknya. Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu akan dikenang sebagai pemimpin yang kalah dalam perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.